warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti dalam pelajaran ini bisa berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Terima kasih. Untuk pelajaran yang kita dapat pagi ini yaitu limas dan kerucut. Ya, yaitu bangun ruang. Nanti pelajarannya adalah limas dan kerucut. Marilah kita belajar masalah limas. Ya. Seperti ini, limas itu misalnya kita bentuk dari suatu kubus. Yang mana kubus itu kita tarik dari misalnya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita tarik dari titik A ke titik G, dari titik B ke titik H, dari C ke titik E, dari titik D ke titik F. Menjadi suatu limas sebanyak berapa? Yang di bawah 1, yang di atas 1. Kemudian sebelah kanan 1, sebelah kiri 1, depan kita 1, dan di belakangnya 1, sehingga menjadi 6 limas. Dari 6 limas ini nanti yang kita ambil yaitu limas apa? Nah, misalnya kita ambil dari limas A, B, C, D, kemudian yang di sini kita kasih T, yang mana dari AB kita beri S atau sisi S, dari BC kita beri S, karena bentuk yang di bawahnya adalah persegi. Jadi nanti sama dengan limas, di sini T, A, B, C, D. Ngerti anak-anak? Sebanyak berapa limas tadi? Sebanyak 6. Dari 6 ini nanti yang kita ambil hanya yang bagian bawah, yaitu limas T, A, B, C. Volume limas sama dengan volume kubus sama dengan 6 kali volume limas. Sehingga volume limas sama dengan volume kubus dibagi 6 sama dengan 1/6 dikali S pangkat 2 dikali 2T. S itu apa? Sisi. Kemudian T itu apa? Tinggi limas. Sehingga menjadi 1/3 kali S kuadrat dikali T. Dari mana 1/3? Ya karena 6 dibagi 2. Sehingga volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tinggi apa? Tinggi limas. Karena kalau T dari kubus itu beda dengan tinggi limas. Kalau volume maksudnya tinggi kubus itu sama dengan 2 kali tinggi limas. Baiklah. Kalau seandainya limas itu kita pecah, nah, mulai dari atas sampai bawah gitu ya, kita bagi menjadi 4 begini, segitiganya 1, 2, 3, 4, atau boleh dikatakan jaring-jaring limas. Yang di atas segitiga, yang sebelah kanan segitiga, yang bawah segitiga, yang kiri segitiga, dan yang tengah segitiga. Karena tadi dari persegi, maka sisinya ini selalu sama.
Begitu juga segitiganya keempat ini bangunnya juga sama. Nah, seandainya setelah dipecah begini, kita kembalikan. Hanya di sini dikembalikan bayang-bayang saja dari A, B, C, D, T yang di atas. Limasnya tidak tertutup. Nah, kita buat tinggi suatu limas dengan bangun seperti segitiga ini, atau ini yang dibagi dua, sehingga bangunnya seperti ini biasanya untuk mencari apa? Misalnya kalau ini tinggi, kalau ini adalah suatu segitiga, dicari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ya. Itu tadi masalah apa? Masalah. Nah, sekarang kita membahas masalah luas limas. Limas yang terbentuk dari sebuah kubus terdiri dari alas berbentuk persegi dan 4 buah segitiga sama luas. Kalau kita teruskan, nah seperti ini kita bentuk, yaitu yang di bawah persegi, yang di atas segitiga. Maka luas limasnya adalah luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Kenapa demikian? Karena alasnya ini, segitiganya di atas. Karena segitiganya tadi jaring-jaring daripada limas menjadi berapa? Segitiga 4. 1, 2, 3, 4. Kita buat contoh yang pertama hanya 1. Jadi sama dengan luas alas ditambah 4. Nah, karena tadi ada 4 kali luas segitiga. Atau boleh luas alas sisi kali sisi ditambah 4 kali tengah alas kali tinggi, karena yang di kanan ini adalah suatu luas segitiga, sehingga S kuadrat ditambah 2AT. Nah, itulah anak-anak tadi masalah luas limas. Nah, sekarang kita beralih kepada kerucut. Jadi mungkin ada pertanyaan dari limas tadi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan masalah kerucut. Perhatikan pada kerucut. Kita misalkan kerucut itu bisa kita buat dari tabung. Yang mana tabung atas itu misalnya kita tarik garis dari sini sampai ke sini, diambil titik yang tengah-tengah. Kalau sudah dari titik tengah-tengah ini, kita tarik ke bawah, ke kiri, yang ke titik kiri dan ke titik kanan, kita tarik garis semacam ini. Kemudian dari situ kita tarik ke tengah-tengahnya, tarik seperti ini. Jadi sebuah tabung mempunyai alas berbentuk lingkaran. Lingkaran atas dan bawah sama, sehingga kalau mencari volume tabung sama dengan alas kali tinggi. Karena yang kita bahas masalah kerucut, maka untuk mencari volume kerucut sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berupa lingkaran, maka luasnya adalah pi r kuadrat dikali T. Tinggi apa? Tinggi kerucut. Jadi volumenya adalah sama dengan pi r kuadrat T. Jelas anak-anak? Nah, sekarang kita bahas lebih detail lagi begini. Luas kerucut. Misalnya dari bangun kerucut ini, yang di bawah ini kita
potong. Sehingga berupa lingkaran kita taruh sini, ya. Kemudian dari lingkaran ini kita tambahkan yang di atas ini berupa bangun apa? Bangun yang kita potong misalnya dari sini, iya, terus dari berputar. Kalau sudah, maka ini nanti berbentuk juring. Jadi sisi kerucut di atas alas berbentuk lingkaran dan selimut berbentuk juring. Jadi kalau begitu luas sisi kerucut terdiri atas alas berbentuk lingkaran dan selimutnya berbentuk juring. Maka luas sisinya sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Alasnya berupa lingkaran, maka kita tulis PR kuadrat ditambah luas selimutnya adalah PRS. Atau kalau kita singkat PR dalam kurung R ditambah S. Kalau kita kalikan PR dengan R kan PR kuadrat. PRS kembali ke atas. Jadi PR dalam kurung R ditambah S. Jadi luas selimut kerucut sama dengan PR dalam kurung R ditambah S. Itu adalah baru keterangan masalah rumus. Nah, anak-anak, sekarang kita ganti kepada contoh soal. Contoh soal, misalnya yang ke-1. Ini adalah suatu kerucut dengan sisi alas 10-10 dan tingginya 12. Alas sebuah limas berbentuk persegi yang panjangnya sisinya 10 dan tingginya 12. Hitunglah volume limas tersebut. Masih ingat anak-anak rumusnya tadi? Iya. Misalnya contoh 4, jari-jari alas sebuah kerucut 6 cm. Ini 6 cm dan tingginya 8 cm. Ini tingginya. Hitunglah luas sisi kerucut tersebut. Jadi kita tulis dulu diketahui R atau jari-jari 6 cm, tinggi sama dengan 8 cm. S. Nah, S-nya itu adalah garis pelukis. R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10 cm. Luas sisi sama dengan luas alas ditambah luas selimut sama dengan PR kuadrat ditambah PRS sama dengan, kita faktorkan PR sama dengan R ditambah S. 3,14 dikali 6 dalam kurung 6 tambah 10. 3,14 dikali 96. Sehingga luas sisinya 301,44 cm persegi. Jelas anak-anak ya? Kalau jelas, sekarang ini latihan soal ke-1. Alas sebuah limas berbentuk persegi yang panjangnya 12 cm dan tingginya 8 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Yang kedua, alas sebuah limas berbentuk persegi yang panjangnya 12 cm dan tingginya segitiga pada sisi dekatnya adalah 10 cm. Hitunglah tinggi limas dan luas limasnya. Soal yang ketiga, jari-jari alas sebuah kerucut 8 cm dan tingginya 15 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Yang terakhir,
Jari-jari alas sebuah kerucut 12 cm dan tingginya 16